Indonesia merupakan negara yang memiliki ketersediaan benih lobster cukup melimpah, terutama jenis lobster pasir, Panulirus homarus, dan lobster mutiara, Panulirus ornatus. Tingginya kuantitas dan frekuensi permintaan benih lobster dari luar Indonesia menyebabkan harga benih meningkat, sehingga masyarakat nelayan cenderung memilih untuk lebih menjual benih hasil tangkapan daripada melakukan aktivitas budidaya pembesaran. Hasil studi Jones 2015 yang menyimpulkan bahwa tingkat kelulus hidupan benih lobster hingga dewasa di alam hanya 0,01%, satu ekor hidup dari 10.000 ekor, akibat faktor alami dan pola arus. Kejadian ini disebut sink population. Sedangkan hasil riset Caribbean Sustainable Fisheries and Australian Center for International Agriculture Research menyatakan bahwa tingkat kelangsungan hidup benih lobster di alam mencapai 1%. Aktivitas pembesaran lobster yang berkembang di masyarakat masih banyak menghadapi berbagai kendala, antara lain ketersediaan pakan, penyakit, dan waktu pemeliharaan yang relatif lama. Sementara itu, aktivitas penangkapan dan ekspor benih yang berlangsung terus-menerus dengan jumlah yang terus meningkat untuk jangka panjang dapat menyebabkan penurunan stok benih di alam jika pengelolaannya kurang terarah dan terkontrol. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pengelolaan komoditas lobster melalui penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster, kepiting, dan ranjungan, perlu diatur hal-hal yang terkait dengan ketentuan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan ranjungan. Salah satu poin yang disampaikan bahwa benih lobster diutamakan untuk dilakukan budidaya terlebih dahulu sebelum diperbolehkan untuk ekspor. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 7876 tahun 2013 tentang pembesaran udang barong pasir Panulirus homarus di Karamba Jaring Apung dan Standar Nasional Indonesia nomor 8116 tahun 2015 tentang produksi lobster pasir Panulirus homarus di Karamba Jaring Apung, tingkat kelangsungan hidup benih lobster yang dibesarkan di Karamba Jaring Apung dapat mencapai 60% hingga 70%. Lobster merupakan salah satu komoditas ekonomis penting, baik sebagai konsumsi lokal maupun ekspor. Secara ekobiologi, lobster merupakan hewan nocturnal yang hidup di substrat berbatu, berpasir, atau berlumpur, baik di daerah tropis maupun subtropis. Sebagai hewan yang bersifat omnivora, lobster akan memakan mangsa hidup seperti ikan, moluska, krustasea kecil, cacing, dan beberapa tumbuhan. Di perairan Indonesia diketahui terdapat beberapa jenis lobster yang bernilai ekonomis penting. Di antaranya, 1. Lobster pasir, Panulirus homarus. 2. Lobster mutiara, Panulirus ornatus. 3. Lobster bambu, Panulirus versicolor. 4. Lobster batu, Panulirus penicillatus. Habitat lobster di Indonesia tersebar di perairan Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Pantai Selatan dan Utara Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku dan Papua, terutama Laut Arafuru. Benih-benih lobster bergerak hanya mengikuti arus air laut, sehingga para nelayan penangkap benih lobster biasanya hanya menggunakan alat tangkap benih berupa perangkap atau yang biasa disebut pocong lobster. Pocong lobster biasanya terbuat dari bekas kantong semen atau kertas yang tahan air. Alat tangkap tersebut digantung pada alat apung yang berbentuk seperti rumpon ikan dengan penambahan lampu LED di atasnya. Nama saya Zulfikar Ali Akbar. Saya dari kelompok Pantai Bersinar, tepatnya di
Paremas, dusun Ujung Putih. Rata-rata kalau di sini jumlah lubangnya ini sekitar 37 lubang. Isinya sekitar ada yang berisi 80, ada yang berisi 45, yang di bawah ini 35 ya, lobster mutiara. Kalau yang lain ada rata-rata isian sekitar antara 80 sampai 100. Kita beli di Awang. Untuk jenis lobster pasir itu harganya berkisar antara 5.000 sampai 7.500 sebelum Covid. Nah, kalau setelah Covid ya, harganya sampai 10 sampai 15 per ekornya. Kalau mutiaranya, kebiasaan kalau mutiara kita hasil nangkep gitu loh. Kebetulan pada saat malam hari dia naik dan tampung sehingga berjumlah 35 ya. Untuk pakan kita pakai ikan rucah dari hasil tangkap ya, kita rucah, kita berikan dia. Waktunya sampai panen itu berkisar 1 tahunan. 1 tahun dengan ukuran antara 3 sampai 3,5 ton. Dengan harga jual untuk pasir itu berkisar antara 300 sampai 370 dengan berat 3 sampai 3 on per ekornya. Kalau mutiara harganya 400 sampai 450-an per kilonya dengan beratnya sekitar antara 3 on. Dari hasil panen ya, nanti biasa kita akan menjual ke penampung daerah-daerah sekitar sini aja, istilahnya di elong-elong ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pemerintah daerah pada khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya yang sudah membimbing kami dan sudah memberikan kami masukan bagaimana cara membudidaya lobster yang baik dan benar. Lobster saat ini menjadi primadona bagi kegiatan budidaya. Hal ini didukung oleh ketersediaan benih lobster yang cukup melimpah di alam yang disebabkan oleh Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam jalur migrasi lobster dunia. Saat ini, kegiatan budidaya lobster di Indonesia pada umumnya menggunakan keramba bambu atau kayu. Satu unit keramba jaring apung atau KJA terdiri dari 4 lubang yang berukuran 3x3 atau 4x4. Benih yang digunakan untuk budidaya lobster masih sepenuhnya mengandalkan hasil tangkapan di alam dengan ukuran yang sangat beragam. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penebaran benih adalah proses adaptasi benih dengan kondisi perairan di lokasi budidaya, sehingga dapat mengurangi tingkat kematian di awal masa pemeliharaan. Pakan yang diberikan kepada lobster umumnya berupa ikan rucah segar. Selain itu, lobster juga dapat diberikan jenis pakan lainnya, seperti remis, kerang, tiram, keong sawah, dan bekicot. Jumlah pakan yang diberikan terhadap biomasa lobster yang dipelihara tergantung pada ukuran lobster. Kelangsungan hidup benih lobster di perairan Indonesia secara umum di bawah 0,01%. Sedangkan berdasarkan standar nasional Indonesia, tingkat kelangsungan hidup benih lobster yang dibesarkan di keramba jaring apung dapat mencapai 60% hingga 70%. Hal inilah yang mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/KP/PB/2020 yang dapat membuka peluang penangkapan benih lobster untuk dibudidayakan. Pembesaran lobster dapat berkembang, serta sumber daya lobster di alam tetap lestari, maka usaha budidaya lobster perlu dikelola berdasarkan segmentasi usaha. Segmentasi usaha budidaya lobster yang terdiri atas
Segmen pertama yang mengelola budidaya dimulai dari ukuran 0,5 gram per ekor sampai dengan 5 gram per ekor. Segmen kedua yang mengelola budidaya dari ukuran 5 gram per ekor sampai dengan ukuran 50 gram per ekor. Dan segmen ketiga yang mengelola budidaya dari ukuran 50 gram per ekor sampai dengan ukuran 200 gram per ekor. Lobster hasil budidaya dipasarkan dalam kondisi hidup dan tidak cacat, sehingga panen harus dilakukan secara cepat dan hati-hati. Pengangkutan lobster antar daerah maupun ekspor dilakukan dalam keadaan hidup, sehingga suhu diusahakan rendah sekitar 20 derajat Celcius dengan kondisi tanpa air tetapi lembab. Nama saya Abin, nama kelompok saya Kuliah 1. Saya melakukan penangkapan bibit lobster 2007. Untuk budidaya sudah melakukan dari tahun 2013. Lobster yang saya budidayakan jenis pasir mutiara. Alat tangkap yang saya pakai alat tangkap pocong, terbuat dari kertas semen, waring. Sesudah jadi dibikin, langsung digantung. 1 unit keramba ada 4 pocong yang digantung di perairan ke dalam 10 meter, kadang-kadang 12 meter sampai 20 meter. Kadang-kadang bisa dapat mulai bulan Maret kemarin bisa dapat 400 ekor sampai 600 ekor per hari. Untuk harga kadang-kadang Rp5.000 jenis pasir. Untuk mutiara kadang-kadang 25 sampai 30. Untuk ukuran konsumsi saya jual 250 sampai 300 per kilo. Benih kita masih ngoper pendek ke teman-teman di sekitar Lombok. Terima kasih Pak Menteri telah melakukan pembukaan keran budidaya lobster dan penangkapan benih lobster. Semoga KKP ke depannya lebih maju lagi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen/KP/2020, diharapkan seluruh stakeholder di bidang perikanan dapat kembali bergairah dalam menjalankan usahanya, serta mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi perlindungan, pemberdayaan, serta peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia.